Perhatikan hormon yang satu ini agar bisa menyelesaikan 80-90% masalah kesehatanmu. Oke, tonton sel yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan sesi dari video sebelumnya yang saya bahas tentang kenapa sih kita susah untuk berhenti makan atau nafsu makan saya besar sekali habis makan kok pengen nyemil lagi gitu. Nah itu ada satu hormon yang kemarin saya janji ya akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu hormon leptin. Saya review sedikit. Jadi sesuai judul tadi, 90%, 80-90% masalah penyakit pada era modern saat ini adalah di makanan dan juga di pola pikir ya. Jadi yang utama adalah makanan yang kita makan setiap harinya. Nah, dengan kita memperhatikan hormon ini, kita bisa memperbaiki tubuh kita. Nah, jadi leptin ini merupakan salah satu hormon yang bertugas membuat rasa lapar kita terpuaskan. Jadi memberitahu tubuh kita bahwa kita sudah kenyang, cukup, jangan masuk makanan lagi. Kalau hormon ini kacau, atau terjadi resistensi atau sensitivitasnya berkurang, so kita akan mudah sekali lapar. Jadi lihat makanan, kok kita pengen ngemil, kok kita pengen beli sesuatu yang untuk kita kunyah, kita makan lagi gitu. Ini ada beberapa tips yang saya bisa bagikan buat Anda. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan hormon leptin ini. Yang pertama, tidur malam dengan baik. Ya, perhatikan tidur malam ini sangat penting sekali. So, jadi sebagian besar pasien saya yang datang itu mengalami masalah dengan gangguan tidur. Ya, Bu, tidur jam berapa? Pak, tidur jam berapa? Di atas jam 12 dok, di atas jam 1, susah tidur, gini-gini. So, untuk memperbaiki masalah kesehatannya, yang pertama selain pola makan, tidurnya dulu juga harus diperbaiki. Ya. Kemudian turunkan level stres. Nah, ketika level stres Anda turun, otomatis hormon leptin juga akan meningkat. Kita tahu tadi, stres jangka panjang itu akan meningkatkan hormon kortisol. Di video sebelumnya saya sudah bahas kalau kortisol juga berpengaruh terhadap rasa lapar kita. Hunger hormone termasuk salah satunya. Kemudian lakukan olahraga secara teratur, ya. Aktivitas fisik juga kita bikin deh jadwal. Sempatkan waktu, bukan kalau ada waktu ya. Sempatkan waktu seminggu 3-4 kali lakukan latihan fisik, olahraga. Kalau Anda yang masih muda, masih umur 20-an, 30-an, 40-an, mungkin sampai 50, jangan bilang jalan itu olahraga ya. Kecuali Anda yang sudah 60 ke atas, 70 ke atas, ya. So, Anda membutuhkan tantangan lebih untuk berolahraga ya. Kalau cuma sekedar jalan, kalau saya bilang itu cuma berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak termasuk olahraga. Kecuali ya, Anda membutuhkan usaha lebih untuk berjalan. Kemudian tambahkan lebih banyak serat ke dalam makanan Anda. Nah, serat yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar serat saja, ya, bukan cuma dari suplemen serat, tapi yang saya maksud di sini adalah serat dari sayur, keseluruhan sayur. Karena keseluruhan sayur bukan hanya mengandung serat, tapi mengandung banyak vitamin, banyak mineral, dan fitonutrisi di dalam sana. Ya, itu semua diperlukan buat tubuh kita. Next adalah berpuasa. Nah, berpuasa yang saya anjurkan di sini, Anda bisa lakukan intermittent fasting. Ya, saya bukan menganjurkan untuk puasa agama ya, kalau itu tergantung dari agama Anda masing-masing. Yang saya anjurkan di sini adalah intermittent fasting. Dengan Anda berpuasa, mungkin awal-awal Anda berpuasa kok rasa lapar gitu. Misalnya hari ini hari pertama Anda puasa. Ketika Anda melakukan puasa, pada hari pertama puasa itu Anda akan lapar. Tapi tubuh Anda akan beradaptasi dan lama-kelamaan Anda akan terbiasa, dan pada saat Anda berpuasa, tubuh Anda akan menggunakan cadangan lemak dari tubuh Anda untuk dijadikan sebagai energi. So, dengan berpuasa juga ini akan meningkatkan hormon leptin kita. Oke, kemudian tips berikutnya adalah konsumsi asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini merupakan asam lemak yang baik untuk tubuh kita. Jadi, kalau kita bicara omega 3 itu kan ada DHA, kemudian ada EPA, ada ALA. Kalau ALA ini biasanya dari tumbuhan, dari sumber nabati, sedangkan EPA dan DHA kita bisa memperoleh dari sumber hewani, misalnya pada minyak ikan atau fish oil ya, atau cod liver oil. Jadi bebas. Jadi banyak sekali sumber-sumber makanan yang mengandung omega 3. Nah, penuhi kebutuhan omega 3 Anda, penuhi kebutuhan sumber makanan lemak yang baik buat tubuh Anda. So, dengan ini terpenuhi, maka ketika Anda sudah selesai makan, tidak pengen lagi tuh untuk nyari makanan-makanan misalnya gorengan gitu, cemilan-cemilan yang tinggi lemak lagi. Karena tubuh Anda sudah terpenuhi. Ketika tubuh Anda kekurangan, so Anda akan menjadi seperti rakus gitu.
Sedikit-sedikit pengen nyemil ini, pengen nyemil itu, karena tubuh Anda kekurangan. Cuman mungkin masalahnya Anda tidak tahu tubuh Anda kekurangan apa. Ketika Anda sering masih mencari gorengan, kemungkinan besar tubuh Anda masih kekurangan lemak yang baik. Coba dipenuhi deh. Silakan komen di bawah kalau cara ini berhasil ya. Oke, kemudian tips selanjutnya adalah Anda bisa mengkonsumsi teh hijau, lalu juga Anda bisa mengkonsumsi probiotik dan makanan fermentasi, dan yang terakhir, konsumsilah makanan yang padat nutrisi, bukan padat kalori. So, kenapa saya sering mengatakan jangan sering-sering mengkonsumsi makanan junk food? Karena itu merupakan makanan padat kalori, tapi rendah nutrisi. Oke, boleh Anda ingin menaikkan berat badan, silakan konsumsi makanan yang tinggi kalori, tapi juga tinggi nutrisi. Bukan hanya tinggi kalori doang, nutrisinya tidak ada. Ya, oke, itu tadi adalah tipsnya ya, yang bisa Anda lakukan di rumah, dan saya akan ulangi lagi tips agar Anda bisa berhenti makan yang berlebihan. Jadi yang pertama, Anda bisa tambahkan lemak yang baik dalam makanan Anda. Kemudian lakukan puasa, intermittent fasting ya. Kemudian Anda bisa mengkonsumsi makanan sayur ya, sayur secara utuh. Jadi bukan cuma cari serat dari suplemen saja, tapi konsumsilah sayur yang utuh. Sayur ini kalau kita berdasarkan rekomendasi dari WHO, itu sekitar 5-9 porsi sayur dan buah-buahan. Tapi di mana sayurnya adalah 2/3 lebih banyak dibandingkan buahnya. Ya, jadi misalnya nih, saya sudah dewasa, saya mau memenuhi sekitar 7 porsi misalnya. Anda bisa konsumsi sayurnya yang lebih banyak, misalnya sayurnya 4-5 porsi, sisanya buah. Ya, seperti itu. Kemudian sebelum makan, Anda bisa tentukan dulu seberapa banyak saya ingin makan dan apa yang ingin saya makan. Dicek, ini makanan sudah memenuhi nutrisi saya atau tidak. Ya, kemudian berapa banyak nih yang harus saya makan. Kemudian pada saat makan, kunyah makanan Anda lebih lama ya. Jadi mungkin kebiasaan kita ya di Indo, saya nggak tahu mungkin di luar juga seperti itu. Kita hanya mengunyah 3-4 kali kemudian kita telan. Dan yang terakhir Anda bisa lakukan tips ini adalah hindari makan di restoran. Karena ketika Anda makan di luar, apalagi nih yang all you can eat, Anda kan tidak mau rugi nih. Sudah bayar mahal, Anda harus makan sebanyak mungkin supaya tidak rugi. Ya, itu ya Anda bisa nilai sendiri lah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Kalau Anda masih punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga yang saya jelaskan ini bisa Anda pahami. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Ini ada beberapa tips yang saya bisa bagikan buat Anda. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan hormon leptin ini. Yang pertama, tidur malam dengan baik ya. Perhatikan, tidur malam ini sangat penting sekali. Kemudian turunkan level stres. Nah, ketika level stres Anda turun, otomatis hormon leptin juga akan meningkat. Kemudian lakukan olahraga secara teratur ya, aktivitas fisik juga. Kemudian tambahkan lebih banyak serat ke dalam makanan Anda. Nah, serat yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar serat saja ya, bukan cuma dari suplemen serat. Tapi yang saya maksud di sini adalah serat dari sayur, keseluruhan sayur. Next adalah berpuasa. Nah, berpuasa yang saya anjurkan di sini, Anda bisa lakukan intermittent fasting ya. Oke, kemudian tips berikutnya adalah